Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qaddara al-azman wa khassana wa faddalana wa syarrafana bil intisabi lil Islam wa bihululi syahri Ramadan bil afwi wal ghufran wal bishri wal ridwan. Wassalatu wassalam ala awwali fatihi babil jinan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bil ihsan. Amma ba'd. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sama-sama saya hormati, saya muliakan seluruh guru-guru Yayasan Pendidikan SMK As-Sa'adatul Abadiyah, Sa'adatul Abadiyah. Guru-guru kita yang kita doakan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya untuk kita, membawa keselamatan untuk kita, kebahagiaan kepada kita, kemuliaan untuk hidup kita, dunia barzah sampai dengan akhirat. Begitu pula yang menjadi sebab datangnya saya ke tempat ini, yang juga sudah datang ke tempat saya, guru kita, Bapak Kepala Sekolah kita, Ustaz Muhammad Fatani. Begitu pula dengan seluruh jajaran guru-guru yang saya hormati, yang saya muliakan, dan mohon maaf apabila tidak tersebut namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim, sehingga waktu yang kurang lebih hanya 15 menit ya, 15 menit kan nih saya ngomong 4.15 udah waktunya pulang katanya, betul? 5.15 dah, setuju enggak? Masya Allah. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, wabil khusus putra putri kebanggaan SMK Sa'adatul Abadiyah, anak-anak didik kelas 10 ya, SMK Sa'adatul Abadiyah, yang mudah-mudahan saat ini kita semua menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, digabul segala hajat-hajat kita, menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat, membawa keselamatan, kebahagiaan hidup kita dunia barzah sampai dengan akhirat.
adik-adikku yang sama-sama insya Allah semuanya lagi pada lapar. Betul banget. Yang perempuan lapar juga. Ada yang enggak hadir mungkinnya. Tapi yang jelas saat ini kita berada di momen di mana momen ini adalah momen yang insya Allah bukan yang terakhir untuk kita. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam tempat yang mulia, di dalam acara yang mulia, keadaan yang mulia, kondisi yang mulia, hari yang mulia, di bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di momen bulan Ramadan. Kita berkumpul saat ini, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah juga nanti kumpulkan kita di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perempuan mudah-mudahan semuanya jadi bidadari syurganya Allah. Ternyata bidadari syurga itu cantik-cantik. Ya. Ini yang laki-laki pengen masuk syurga juga kan? Kalau kita mau syurga, artinya kita harus tahu siapa penduduk syurga. Ya. Kalau kita sekolah, nama sekolahnya saja sudah menggambarkan kehidupan yang adanya di dalam syurga, yaitu sa'adatul abadiyah, kebahagiaan itu tidak tertentu lagi dengan waktu, tidak ada limitasinya lagi dengan waktu. Bahagia yang abadi selama. Adanya di mana? Di dalam syurga. Kalau Habib tadi katakan yang perempuan mudah-mudahan jadi bidadari syurga, semuanya kepengen. Kita juga yang laki-laki pengen gak masuk syurga? Artinya saat ini kita harus tahu apa yang menjadi keinginan kita. Kalau pengen masuk syurga, yuk sama-sama kita cari tahu siapa sih penghuni syurga itu. Setuju enggak? Apa kira-kira modelnya kayak anak SMK Sa'adatul Abadiyah? Tapi Habib yakin anak-anak di sini semuanya orang-orang soleh dan soleh. Yang pertama, dari ini yang mau masuk syurga. Kalau nggak dengar, akhirnya ketinggalan surganya. Yang pertama, siapa yang orang akan dimasukkan ke dalam surga? Kita tahu dulu surga itu apa. Surga itu adalah tempat di mana Allah Ta'ala siapkan tempat yang mulia untuk orang yang mulia. Halo, dengar nggak? Masih fokus? Kalau mau masuk syurga, tujuan kita adalah syurga. Kita kenali dulu siapa itu makhluk Allah yang Allah nyatakan dia sebagai syurga atau jannah bahasa Al-Qur'annya. Jannah dipersiapkan bahkan di bulan Ramadan. Allah tiap hari panggil tuh, ya jannati, wahai syurgaku, bersiap-siaplah. Bahasa orang Betawinya, bebenahlah. Apa itu bebenah? Masih ngerti ya? Beberes, bersih-bersih. Kalau yang perempuan, make upan dulu, gitu bahasanya. Biar apa? Sambut hamba-hambaku yang mulia, yang telah memuliakan apa yang telah aku muliakan. Wah, Habib bingung lagi nih, Beb. Masih puasa gak nyambung. Habib maksudnya bagaimana? Tempat yang mulia tadi saya katakan akan diisi oleh orang-orang yang mulia. Allah menyatakan dalam firman-Nya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Orang yang mulia, orang yang baik, orang yang punya akhlak yang luhur, orang yang memiliki
panutan dari gurunya, sambung lagi ke gurunya, sambung menyambung sanad keilmuan dari akhlaknya yang mulia, yang luhur, sampai kepada hadratul Rasul, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih orang yang mulia, orang yang mulia, orang yang bertakwa. Tentu semua ayat menunjukkan kemuliaan dalam perangai ibadah seseorang hamba untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Pasti Allah nyatakan apa? La'allakum tattaqun. Perintah dalam puasa, hei orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang yang mulia. Yang dipanggil orang yang beriman artinya orang yang mulia. Diwajibkan atas kalian berpuasa, khusus puasa Ramadan, agar supaya apa? Agar supaya kalian bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang mulia. Kalau berbicara itu semua kami sudah tahu, Habib. Tapi bagaimana caranya kami tahu diri kami ini telah menjadi orang mulia atau tidak? Yang pertama, kalau tujuan kita surga, kita harus tahu siapa diri kita dan apa keinginan dari nafsu kita, mengajak kepada kemuliaan atau kepada kehinaan. Contoh sederhana, anak didik kelas 10 SMK Sa'adatul Abadiyah. Kalau kita mau tahu kita orang mulia apa enggak, contoh paling simpel untuk para peserta didik SMK Sa'adatul Abadiyah, anaknya rajin sekolah. Loh, kok bisa begitu, Habib? Nah, nanti apabila Allah berikan kemuliaan, semuanya panjang umur, sehat walafiat. Amin. Kita semakin hari semakin dewasa, semakin ngerti yang bahwasanya nikmat sehat itu adalah sebuah kemuliaan dari Allah. Habib pakai tongkat jalan pincang-pincang. Yang saya tahu kalau sekolah juga sakitnya sama saya. Kita yang sakit tahu bahwa sehat itu adalah sebuah kemuliaan dari Allah. Intinya orang yang mulia adalah manusia pilihan Allah yang Allah berikan taufik dan hidayah di dalam pola pikirnya, mengetahui nikmat dari Allah adalah sebuah kemuliaan. Artinya anak-anak SMK di sini saya lihat masih seger bugar, betul apa enggak? Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Orang yang tahu dirinya dalam masa muda sebuah kenikmatan, masih sehat sebuah kenikmatan, memiliki orang tua yang mampu memberikan fasilitas untuk bisa bersekolah, artinya sebuah kenikmatan. Yang semua ini adalah tolak ukur orang mendapati kemuliaan dari Allah, tapi tidak dipergunakan dengan baik, artinya anak itu tidak mulia. Paham gak sampai sini? Orang tua nyekolahin Anda, nyekolahin adik-adik semua ini, siapapun mau yang dikasih beasiswa dan lain sebagainya, atau orang tuanya mampu menyekolahkannya, tanya sama orang tuanya, nyekolahin saya buat bikin saya sengsara, hina, atau buat jadiin saya orang yang mulia? Apa jawaban orang tua kira-kira? Gak ada satupun orang tua nyuruh anaknya sekolah buat nyiksa anak, gak ada. Betul apa enggak? Melainkan apa? Untuk menjadikan anak menjadi orang yang mulia. Guru-guru nih sampai jam segini belum pulang ke rumahnya, nungguin kita nih murid-muridnya, ngajarin kita dari pagi yang masuk pagi, ngajarin kita siang hari yang masuk siang, itu anak murid. Apakah ada tujuan guru-guru untuk nyiksa kita muridnya?
Guru ngajarin kita, tanya sama guru, Ustaz, Ustazah, Pak Guru, Bu Guru ngajarin saya biar saya jadi orang celaka, orang hina, apa jadi orang mulia? Apa kira-kira jawaban guru kita? Jadi orang mulia kalau referensinya adalah anak SMK Sa'adatul Abadiyah, dia pasti anak yang rajin dalam sekolah. Kenapa? Dia tahu, oh saya harus menunaikan nikmat berupa kemuliaan dari Allah. Untuk memuliakan diri saya harus jalankan nikmat ini dengan juga saya memuliakan nikmat dari Allah. Caranya ya saya belajar. Betul? Apa korelasinya Habib? Kalau begitu dengan Ramadan ini, Ramadan adalah momen sebagaimana tadi Habib sebut, momen muda, momen sehat, momen apa lagi? Masih segar, momen apa lagi? Banyak. Momen SMA. Ini momen kita. Sebagaimana Ramadan hanya adanya momennya Ramadan Pak, betul? Momen artinya waktu. Yang waktu itu kalau udah lewat nggak bisa ulang lagi. Artinya ini sebuah kemuliaan dari nikmat Allah yang luar biasa, yang harusnya manusia yang pengen tujuannya ke surga paham saat ini, detik ini, hari ini, momen ini Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mulia. Kira-kira bisa dipahami nggak ini? Anak muda yang cerdas, anak muda yang taat, anak muda yang menjadikan dirinya sebagai role model, sebagai ikutan bagi anak-anak muda yang lain, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai penciptanya kagum terhadap anak muda dibandingkan orang yang sudah tua yang beribadah kepada Allah, tapi Allah lebih kagum lagi kepada anak muda yang saat ini sedang berpuasa, yang saat ini sedang menuntut ilmu, yang saat ini hidupnya diisi dengan kebaikan, yang saat ini hatinya mengenal Allah dan mengingat kebaikan, nikmat serta kemuliaan dari Allah, dengan harapan mudah-mudahan nanti kemuliaan tersebut akan membuahkan hasil, yaitu sa'adatul abadiyah. Paham apa enggak sih? Tapi ngomong udah ngos-ngosan ini. Terakhir, karena waktu sisa beberapa menit, ada sebuah sabda dari Nabi kita Muhammad SAW. Sabda ini disampaikan namun isinya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa lanjutin? Ntar Habib yang ketawa-ketawa, ntar Habib suruh maju, suruh pulang. Kalau nggak bisa, pulangnya nanti habis isya ya. Setuju nggak? Dari tadi perhatian nih, ente Habib perhatian ya. Yang ketawa-ketawa nanti Habib suruh ulang omongan Habib. Setuju? Nah, salah satu ente ya. Ya Habib lagi perhatian nih. Yang tadi ngobrol ketawa-ketawa nanti kita suruh maju. Setuju apa enggak? Katanya orang mulia tadi apa? Dikasih nikmat tahu memuliakan dirinya. Kalau dikasih nikmat nasihat dengerin. Oke? Setuju apa enggak? Ada sebuah sabda dari Nabi Muhammad SAW. Betul apa enggak? Kalau kawanan kita, kumpulan kita, hobinya bercanda, insya Allah kita ikut bercanda. Tapi kalau kita punya pilihan, ketetapan hati, ngumpulnya, bertemannya sama yang rajin, sama yang suka ibadah, emang kita juga tahu tujuan kita pengen jadi orang beruntung, insya Allah. Allah bakal berikan kepada kita jalan yang mudah untuk sampai kepada tujuan kita. Setuju? Setuju? Lalu
Allah juga nyatakan dalam hal ini untuk kita berhati-hati. Wawailun, celaka. Arti celaka juga celaka di dunia. Bagaimana nggak celaka? Dikasih nikmat umur masih muda, masanya sekolah, masanya menghafal, masanya belajar, otak lagi fresh-freshnya, badan lagi sehat-sehatnya, nggak dipergunakan itu momen dengan baik, hilang itu momen, nggak akan bisa kembali lagi. Sebagaimana Ramadan, momen itu hilang, nggak akan kembali lagi. Dikasih nasihat, bercanda dia. Guru lagi ngajar, nggak mau dengerin dia. Waktunya menghafal, waktunya belajar, enggak juga. Ini artinya apa? Orang beruntung, orang rugi. Ramadan juga mengajarkan kita momen ini. Wawailun liman ja'altu mafatihal syarri alayhi. Celaka ujungnya, na'udzubillah, bakal jadi neraka kata Allah. Apabila orang tujuannya, hatinya nggak sama sama lisannya. Kalau ditanya pengen surga, ngomongnya sih kepengen, tapi hati dan amalnya nggak sesuai dengan omongannya. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan manidda'a hubbal jannah walam ya'mal ta'ah fahuwa kadzdzab. Orang yang ngomong ngaku pengen masuk surga tapi amalnya disuruh sekolah sama orang tua nggak sekolah, waktunya sholat nggak sholat, waktunya masuk sekolah nggak masuk sekolah, bolos, belum waktunya pacaran. Ada di sini yang model begitu? Hah? Banyak. Nggak ada, yang ada anak-anak di kampungnya Habib kok di tempat. Ya, pas Habib tanya, nggak tahu daerah sini juga asalnya. Ya, tapi mudah-mudahan setelah mendengar nasihat ini, yuk sama-sama kita lihat mau masuk kemana kita, masuk surga atau neraka. Orang yang menginginkan lisannya bilang masuk surga, walam ya'mal ta'ah, tapi nggak berbuat ketaatan kepada Allah, fahuwa kadzdzab, artinya dia berdusta. Wawailun, celaka, neraka. Siapa? Liman ja'altu mafatihasy syarri 'ala yadayhi, yang aku jadikan dirinya atas pilihannya, memiliki kunci-kunci keburukan di dalam hidupnya. Na'udzubillahi min. Apalagi ini orang yang punya kunci keburukan, orang mau sholat dia ganggu. Ini contohnya orang yang punya kunci keburukan, ada temannya pengen pergi ke masjid, dia bilang ngapain pergi ke masjid, udah sini nongkrong aja wah. Ada yang begitu? Udah keluar dari rumah, nawa itu benar-benar pengen sekolah, biasa Sa'adatul Abadiyah. Ketemu sama teman yang modelnya aneh-aneh nih, yang jadi kunci keburukan. Ngapain sekolah? Presiden udah ada, menteri udah ada, ya begitu emang. Gubernur udah ada, ngapain pakai sekolah lagi? Habib udah ada, kiai udah ada, ustadz udah ada, ngapain sekolah lagi? Ini orang-orang yang memiliki mafatihasy syarri, kunci keburukan. Kita yang diomongin begitu, iya juga ya, bener juga ya. Padahal dengar nasihat ini, yang semua nikmat dari Allah yang kita punya sekarang ini adalah kemuliaan, harus digunakan juga dengan hal-hal yang mulia. Itu baru orang yang mulia. Mudah-mudahan, udah mau 4:30, mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan nih banyak manfaatnya. Yang penting udah lihat nggak bercanda lagi, tadi cuma bercanda doang mau dipanggilnya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya. Dan mudah-mudahan
merubah keadaan kita dari keadaan yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada Ramadan ini, Allah juga insya Allah akan kumpulkan kita pada Ramadan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.